Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, di tengah kembali memanasnya perang Iran dengan Amerika Serikat, Iran memamerkan bangkai rudal buatan Amerika Serikat. Iran memamerkan bangkai rudal buatan Amerika Serikat. Rudal yang dipamerkan ke warga Iran di Nishapur merupakan rudal mematikan yang terhempas dalam kondisi tidak meledak atau gagal berfungsi. Di sisi lain, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan barunya ke Iran. Ini merupakan serangan kedua Amerika Serikat ke Iran dalam 3 hari terakhir. Serangan terbaru kali ini kembali menargetkan sebuah lokasi militer di Bandar Abbas. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pihaknya menembak jatuh 4 drone serang Iran yang dianggap menimbulkan ancaman di sekitar Selat Hormuz. Serangan Amerika Serikat ini dilakukan di tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran serta negosiasi untuk mengakhiri perang yang belum juga menemui kata sepakat. Sementara itu, Garda Revolusi Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait dalam serangan terbaru mereka. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat di wilayah Iran. Sementara militer Kuwait membenarkan telah menghadapi serangan rudal dan drone dari Iran. Salah satu jejak rudal balistik Iran terlihat di Khuzestan sebelum terdeteksi menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Saudara, di tengah serangan ke Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meledakkan Oman jika menyetujui tawaran Iran soal pengelolaan Selat Hormuz. Apakah ancaman ini menjadi nilai tawar Amerika dalam menegosiasi damai dengan Iran? Dan bagaimana pula posisi Israel dalam kondisi ini? Berikut analisa pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, Herbertus Jakatriana. Saya yakin dan saya percaya bahwa kedua belah pihak ini sadar betul terkait dengan dampak ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, baik untuk dirinya, untuk kawasan, dan juga untuk dunia. Kalau kita lihat antara Amerika dan Iran itu sama-sama rugi besar. Kalau kita lihat per hari ini. Sehingga kalau tadi misalnya ada indikasi bahwa ini terjadi satu gerakan atau gertakan, ini kan untuk mencari pole positions untuk mereka ketemu dengan masing-masing sudah pada tawaran yang mereka sangat menguntungkan buat mereka untuk nanti laksanakan sebagai sebuah bentuk agreement. Walaupun saya yakin tidak akan terjadi yang namanya peace agreement antara Amerika dengan Iran. Yang terjadi adalah ceasefire secara faktual yang intinya adalah kita akan kembali pada keadaan semula dan masing-masing balik badan dan sehingga tidak ada terlihat bahwa mereka sama-sama menang, mereka sama-sama kalah. Kalau tadi kembali kepada Amerika mau meledakkan Oman, saya kira ini adalah blunder geopolitik besar buat Amerika. Kenapa? Kalau itu betul terjadi, dia akan kehilangan pengaruhnya di kawasan. Qatar, UEA, Irak, dan Arab Saudi pasti akan kehilangan posisi dukungan terhadap Amerika, dan ini akan merugikan Amerika secara geopolitik dan ekonomi secara lebih besar. Saya katakan tadi adalah ingin membakar tikus tapi menghancurkan rumah yang nggak mungkin. Sehingga sekali lagi saya kira ini adalah gertakan untuk GNT, gertak nahan, tawar, sehingga menjadi pole position yang paling menguntungkan di antara kedua belah pihak sebelum mereka ketemu untuk diakhiri. Baik, kembali saya ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, jika kedua pihak sudah ingin berniat untuk mengakhiri perang gitu, karena sama-sama merugikan bagi masing-masing negara, kemudian gimana nih dengan Israel yang kemudian kadang-kadang suka datang untuk
istilahnya gitu ya, memanas-manasi agar perang tetap berlangsung karena ini kemudian jika perang berakhir tentu Israel akan rugi. Ya, berbicara Israel, Mas, ya. Ini ada fenomena baru sekarang itu. Sudah beda ketika menjelang perang bulan Februari lalu ya, di mana Israel pengaruhnya sangat sangat besar. Bahkan bisa disebut bahwa Israel dibalik Trump melancarkan serangan ke Iran ini. Tapi melihat jalannya perang, di mana Amerika gagal mewujudkan tujuan strategisnya dalam perang ini, termasuk rejim Cheng tadi itu, perubahan rejim, kemudian untuk menemukan uranium yang sudah diperkaya 60% tersebut, ini sampai sekarang kan gagal. Artinya secara militer Amerika gagal menyelesaikan isu nuklir. Maka ke depan, atau mungkin sudah disadari oleh pihak Amerika saat ini, dan ini juga menentukan ke depan bahwa isu nuklir ini memang harus diselesaikan di meja perundingan, bukan di medan peperangan. Sekali lagi harus diselesaikan di meja perundingan, dan sekarang yang sedang berjalan. Nah, melihat perkembangan ini, maka muncullah fenomena baru ya, bahwa kalau saya sebut di Amerika di sayap kanan itu ada Israel, di sayap kiri itu ada sekutu-sekutu Arabnya seperti Uni Emirat, Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan termasuk Oman ya. Kemudian Mesir, Turki ya. Dalam beberapa minggu terakhir ini pengaruh sayap kiri yaitu sekutu-sekutu Arab plus Turki ini cukup besar. Ini ditandai oleh gencatan senjata yang terus diperpanjang. Ini pengaruh daripada sekutu-sekutu AS yang ada di sayap kiri, kalau saya sebut ya, ini plus Pakistan ya. Kalau Israel itu maunya perang terus, Mas. Jadi kalau mau ada gencatan senjata, Israel itu kecewa, gelisah. Ini kok akan berakhir, bisa-bisa merugikan saya ini. Selama tidak ada perubahan rezim di Iran, ini Iran tetap merupakan ancaman terhadap Israel. Jadi kalau Israel maunya perang ini terus berlanjut gitu kan. Tapi ini akan ada sayap lagi negara-negara Pakistan, Turki ya, yang mendinginkan ya, yang terus membujuk Trump supaya bisa menahan diri. Dan tampaknya di beberapa minggu terakhir sampai sekarang di sayap kiri ini yang memenangkan pertarungan merebut pengaruh atas Trump ya, antara Israel dan sekutu-sekutu Arab ini. Ini makanya saya agak optimis ya, bahkan sangat optimis bahwa akhirnya akan tercapai juga kesepakatan damai atau gencatan senjata permanen, itu masalah istilah ya, akan tercapai sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan antara Iran dan Amerika, dan di dalamnya termasuk mengembalikan Selat Hormuz seperti semula sebelum perang. Jadi ada kebebasan lalu lintas di Selat Hormuz, tapi ini dengan syarat ya, harus ada solusi yang bisa diterima oleh Iran dan Amerika terkait isu nuklir ya. Dan kemudian juga ada beberapa syarat yang lain, pencairan aset Iran yang dibekukan oleh Amerika dan seterusnya, dan itu sebetulnya semua isu yang lain itu sudah secara prinsip sudah dicapai, Mas. Hanya masih terkendala masalah isu nuklir. Ini isu nuklir yang paling repot nih, paling rumit. Karena makanya Iran minta perpanjangan sampai 60 hari. Karena kalau sudah berbicara isu nuklir, itu sudah masalah teknis banget. Jadi sudah ada, tidak hanya kita berbicara makro, ini asal nuklir, ini uranium sekian, itu sudah bukan itu sebetulnya. Dan itu tentu para ahli dari kedua pihak ya, dari Iran dan Amerika ya, dan kemudian lembaga atom tentu saja. Jadi pembicaraan sudah sangat teknis yang membutuhkan waktu yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu 72 jam. Dan ini wakil presiden Amerika J.D. Vance kan sudah mengakui masalah nuklir ini tidak bisa diselesaikan dalam perundingan hanya 72 jam. Butuh waktu lebih panjang karena itu banyak menyangkut masalah teknis.